Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu fikih. Ya, di sini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu apa sih sholat sunnah rawatib itu? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Anak-anak, sholat fardu itu ada berapa kali? Ayo, ada berapa waktu? Iya, ada 5 waktu. Sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, di sini sholat sunnah rawatib itu mengiringi sholat fardu tersebut, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut qobliyah. Nah, qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Nah, ini ya. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Ya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib itu adalah sunnah. Apa sih sunnah itu? Iya, sunnah jika kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya atau meninggalkannya ya tidak apa-apa, ya tidak mendapatkan dosa. Itu adalah amalan sunnah. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. 1. Mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu adalah sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, di sini Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan sering melaksanakan sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ghairu. Nah, ghairu ini artinya tidak ya. Ghairu mu'akkad artinya tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Ini Rasulullah ini yang ini ya, ini tidak selalu mengerjakan. Yang sering adalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah yaitu muakkadnya ini. Nah, ini kita sebagai umat Rasulullah ya harus meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sholat sunnah rawatib mu'akkad itu terdiri dari sholat apa saja. Nah, dan cara mengerjakannya bagaimana? Ini kita lihat. Yang termasuk mu'akkad yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Ini termasuk mu'akkad. 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi ketika kita sholat zuhur itu jumlahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, sebelum kita sholat zuhur ya, ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian setelah itu kita melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, kemudian setelah 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah ini kita mengerjakan sholat fardu 4 rakaat. Nah, kemudian setelah sholat zuhur kita mengerjakan 2 rakaat yaitu sesudahnya atau disebut dengan qobliyah zuhur ya. Nih. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib ya kita melaksanakan 2 rakaat sesudah maghrib. Itu dinamakan atau disebut dengan ba'diyah maghrib.
Kemudian 2 rakaat sesudah Isya. Ya, sesudah sholat Isya, ketika kita sholat Isya, berapa rakaat sholat Isya itu? 4 rakaat ya. Setelah selesai berdoa, kemudian kita berdiri lagi mengerjakan sholat ba'diyah Isya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini qobliyah subuh ini bisa qobliyah subuh ini juga disebut dengan sebutan sholat fajar. Ya, ini sholat fajar ini adalah sholat qobliyah subuh ini sangat bagus, sangat baik dilaksanakan ya. Karena apa? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, ini sebelum kita melaksanakan sholat subuh, terlebih dahulu mari kita melaksanakan qobliyah subuh. Nah, ini adalah sholat yang terdapat pada sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua, sholat yang terdapat pada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur. Maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad tadi ya, ditambah 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Nah, ini. Jadi kalau kita mau melaksanakan sunnah muakkad ghairu muakkad ya 4 rakaat sebelum sholat duhur ya. Ya qobliyahnya 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2-nya lagi ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sesudah duhur. Nah, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Nah, kalau kita mau melaksanakan semuanya, berarti qobliyahnya 4 rakaat, kemudian sholat fardhunya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Nah, ini ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nah, asar ini tidak ada ba'diyah ya, hanya ada qobliyah asar yaitu 4 rakaat. Nah, ini kalau pada ghairu muakkad. Kalau pada sunnah muakkadnya tadi tidak ada yang asar ya. Nih, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini sebelum maghrib 2 rakaat. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum Isya. Nah, ini adalah penjelasan tentang sholat sunnah rawatib ya. Mari kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Anak-anak kan sudah kelas 3 ya. Apakah anak-anak sudah penuh untuk sholat 5 waktunya dalam sehari? Ataukah masih bolong-bolong? Iya, kita perbaiki ya. Yang kemarin baru belajar, Bu, saya baru dapat 1 waktu, misalkan saya hanya ikut maghrib saja. Nah, besoknya ditambahi ya, ditambahi. Kemudian besoknya lagi ditambahi. Akhirnya kita akan bisa melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnahnya dengan lengkap ya. Kita berusaha nak ya, pokoknya kita punya niatan yang baik ya. Itulah anak-anak yang bisa saya jelaskan ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Anak-anak tetap semangat ya, meskipun anak-anak harus belajar dari rumah ya, tapi orang tua tetap mendampingi anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.